Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat, semangat, dan tentunya bahagia. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, mungkin ini adalah pertemuan kita pertama kali. Saya perlu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Juni Effendi. Saya akrab dipanggil Irfan. Jadi adik-adik boleh panggil kakak dengan Kak Irfan. Alamat tinggal saya tinggal di Ribu Bujang, tangga sebelah. Untuk perjalanan ke sini sekitar 20 menit. Mungkin itu untuk perkenalan kita pada pertemuan kali ini. Langsung saja pada hari ini kita langsung masuk mungkin ke dalam materi kita hari ini. Baik, mungkin sebelumnya di dalam pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, adik-adik sudah pernah menemukan tentang cerpen. Mungkin dari adik-adik ada yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini tentang unsur-unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerpen. Ada? Oh ya, ini aku lupa dulu. Sebelum kita masuk, mungkin absen terlebih dahulu karena sepertinya ini ada teman kita yang belum hadir hari ini. Oke, Armenia ada Karisa, ada Karisa. Ada. Oke, Joko ada Joko ya. Baik, oke, kita lanjutkan. Kembali lagi kita ke topik awal tadi, bahwasanya untuk belajar pada hari ini tentang unsur intrinsik yang ada dalam cerpen, mungkin sedikit kakak ingatkan kembali, kemudian kita coba ulas kembali apa sih itu cerpen. Ya, Karisa bisa jawab? Iya. Jadi cerpen itu adalah sebuah karya sastra yang ada dalam bahasa Indonesia, di mana cerpen itu adalah cerita pendek. Ya, cerita pendek. Kenapa disebut cerita pendek? Ada yang bisa menjawab tadi? Oke, Armelia coba. Kenapa disebut dengan cerita pendek? Karena
Ya, karena dalam sebuah cerpen kata-kata yang ada dalam cerpen itu dibatasi hanya sebanyak 1.000 kata. Itu disebut dengan cerpen. Dan cerpen ini berbeda dengan teks yang lain. Apa contoh yang sama dengan cerpen? Misalkan ada novel, ya. Novel itu lebih panjang bacaannya dan agak sulit untuk dipahami. Sedangkan cerpen lebih mudah dipahami dan mudah bagi kita untuk menganalisis sebuah unsur yang ada di sebuah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen. Oke. Start chat. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu judul besar kita adalah unsur-unsur intrinsik. Oke, jadi membangun sebuah cerpen itu tidak hanya ada dalam unsur in, tetapi juga ada unsur lainnya, yaitu unsur ekstrinsik. Nah, untuk hari ini, khusus hari ini, adik-adik kita akan bahas tentang unsur intrinsik. Dari kata in, kira-kira ada yang bisa menjabarkan atau menjelaskan unsur in? Ingat, dalam sebuah cerpen itu untuk pembangunnya ada dua unsur, unsur in dan unsur ex. Oke, unsur intrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerpen. Nah, ini jadi unsur in adalah unsur pembangun dari dalam. Berarti kalau ada unsur pembangun dari dalam, tentunya ada unsur dari luar. Nah, hari ini kita bahas yang dalam dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas tentang yang ekstrinsiknya. Nah, lalu kenapa unsur in ini diperlukan dalam sebuah cerpen? Ya, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, tidak ada. Nanti, jadi unsur intrinsik, unsur pembangun yang ada dari dalam, artinya apa? Artinya unsur ini mempengaruhi dari cerita yang akan kita buat nantinya. Apakah itu nanti genrenya sedih, atau nanti di dalamnya berlatar suasana yang menyenangkan, atau mungkin nanti di sana ada tokoh yang jahat, tokoh yang baik. Nah, itu nanti kita akan bahas di beberapa ini unsur yang ada dalam in. Jadi sekali lagi, unsur intrinsik sangat dibutuhkan ketika kita membuat sebuah cerpen atau ketika kita membaca sebuah cerpen nih. Menurut kita mungkin sangat mudah untuk kita memahami bagaimana sih jalan ceritanya, dan kita nggak tahu apa sih disebutnya apa. Ini kita bahas di sini, ya. Jadi mungkin sebelum saya lanjutkan ke pembelajaran yang kedua dari unsur intrinsik, kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada.
itu terdapat 7 macam atau 7 jenis. Apa saja? Nah, ini yang sudah kakak jelaskan untuk belajar apa kita hari ini. Nah, di sini sudah kakak tuliskan. Pertama ada tema. Kemudian kedua ada tokoh penokohan. Ketiga ada alur. Keempat ada latar. Yang kelima ada sudut pandang. Keenam ada gaya bahasa. Dan yang ketujuh ada amanat. Nah, ini yang nantinya akan kita jabarkan satu persatu dan akan kita jelaskan satu persatu supaya adik-adik yang mungkin hari ini belum paham atau mungkin selama ini hanya ini ternyata tema, ini ternyata alurnya belum maju. Nah, ini kita bedah, kita pelajari pada hari ini. Kita masuk ke tema. Tema. Oke, tema apa? Armelia. Tema. Oke, sedih, tema senang. Nah, baik. Tema itu adalah gagasan utama dalam sebuah cerpen. Nah, jadi tema ini adalah nyawanya cerpen itu sendiri, atau tema ini adalah kunci dari cerita keseluruhan. Nah, kapan kita bisa menemukan tema? Ketika kita membaca cerpen itu atau cerita itu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Bagaimana Kak jika kita membaca hanya separuh atau mungkin hanya sedikit saja di atasnya? Apakah kita sudah bisa menemukan temanya? Tidak. Kenapa tidak? Karena tema adalah gagasan utama. Gagasan utama ini kita tidak bisa menemukan diletakkan di atas, di tengah ataupun di akhir. Ya. Jadi untuk menemukan sebuah tema itu harus kita baca secara keseluruhan cerpen itu. Baru kita bisa menentukan, ternyata temanya ini. Nah, tema ini juga terbagi menjadi dua. Ada dua tema. Yang pertama adalah tema utama. Dan kedua tema tambahan. Ini tema utama dan tema tambahan dalam sebuah cerpen ini pasti akan ada yang namanya tema utama. Sama halnya dengan yang di sini ada tokoh penokohan. Ini juga sama. Jadi tema utama itu adalah tema yang mendasar di dalam sebuah cerpen. Contoh nanti kakak akan share bagaimana cerpen yang sudah kakak share, kemudian nanti bagaimana kita menentukan tema utama dan tema tambahan. Mungkin sudah dibaca ya ketika yang sudah kakak share di grup, nanti silakan dibaca. Dan kita menentukan nih mana tema utama, mana tema tambahan. Ingat, tema utama artinya apa? Artinya ini adalah pokok pikirannya. Sedangkan tambahan
tidak. Nah, bagaimana cara menentukan tema utama dan tema tambahan? Biasanya tema utama ini cenderung sering ada di belakang cerpen, walaupun ingat tema tidak tertulis, tema itu tersirat. Ya, ingat tema itu tersirat, tidak tertulis, sehingga nanti ketika kita membaca, oh ternyata ini lebih ke kesedihan. Oh ternyata ini tentang penentangan terhadap warga misalkan. Nah itu menjadi tema utama. Nah bagaimana tema tambahannya? Mungkin nanti di dalamnya itu ada cerita si miskinnya mungkin, atau mungkin ada tema pembohongnya di sana. Nah itu menjadi tema tambahan. Tapi tema utamanya tadi adalah tentang pemberontakan terhadap kebijakan yang ada di masyarakat misalkan. Itu menjadi tema utamanya. Nah kemudian lanjut yang kedua, dalam sebuah unsur intrinsik itu terdapat yang namanya tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini berbeda ya, karena tokoh dan penokohan. Ingat tokoh dan penokohan. Oke, tokoh, apa itu tokoh? Ya, Joko bisa menjawab apa itu tokoh? Pemeran. Benar. Tokoh adalah pemeran yang ada di dalam sebuah cerpen. Ya, ingat ya, tokoh adalah pemeran yang ada di dalam sebuah cerpen. Artinya apa kalau dalam cerpen itu ya siapa yang ada di dalamnya, entah itu ayah atau mungkin dengan nama papan. Nah itu adalah tokoh, orang yang ada di dalam cerita, orang yang diceritakan di dalam cerpen itu disebut dengan tokoh. Nah biasanya untuk membuat cerpen itu menarik, itu lebih dari satu tokoh yang dituliskan, ya. Jadi kalau satu tokoh saja, rasa saya, rasa kakak itu kurang relevan, kurang bagus, kurang menarik dibaca. Jadi biasanya di dalam sebuah cerpen itu lebih dari satu tokohnya, ya. Nah, untuk membedakan, oh ini tokoh utama, ini tokoh pembantu, ini tokoh penentang. Nah itu terbagi lagi menjadi tiga, ingat ya, adik-adik, terbagi menjadi tiga, tokoh terbagi menjadi tiga. Apa saja? Ada ini tokoh terbagi menjadi tiga. Ini yang membedakan nanti, oh ini sebagai pemeran utama, ini pemeran sampingan, ini pemeran pembantu, ini pemeran yang menentang. Ini terbagi menjadi tiga. Yaitu ada protagonis, antagonis, dan campuran. Nah, apa itu protagonis? Itu sudah pernah diajarkan oleh di sekolahnya oleh bapak ibu gurunya. Nah, ini kita bahas lagi sedikit tentang protagonis. Jadi ingat, protagonis itu selain dia adalah tokoh baik, ya ada bawang putih, bawang merah di sana. Nah, bawang putih berarti tokoh baik, bawang merah tokoh jahat. Ini untuk mempermudah kita mengingat ini. Tapi perlu diingat bahwa protagonis ini adalah tokoh utamanya. Ya, jadi jarang sekali dalam sebuah cerpen tokoh antagonis itu dijadikan sebagai tokoh utama, jarang sekali. Tentu yang utama adalah protagonis ini menjadi tokoh
utama. Nah, antagonis ini tokoh penentang atau yang berwatak jahat, kurang baik, ini di sini letak di antagonis. Sedangkan untuk campuran ini biasanya yang menjadi penengah. Oke, paham ya kira ya? Oke, kita lanjutkan. Setelah ada tokoh, yang berikutnya ada alur. Tema sudah, tokoh sudah, alur. Alur, apa itu alur? Oke, belum tahu Kak. Oke, belum tahu. Nah, alur ini adalah jalan cerita atau plot, jalan cerita sebuah cerpen. Nah, kenapa ada alur? Supaya menarik. Iya, kenapa ada alur dalam cerpen? Supaya ini bisa membuat cerpen itu hidup. Nah, alur ini juga terbagi menjadi 3, ya. Jadi alur ini adalah jalan cerita. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, kemudian alur mundur, dan yang ketiga ada alur campuran. Nah, ini saja yang perlu kalian ingat. Ya, jadi alur itu terbagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, apa itu alur maju? Ya seperti namanya, maju. Berarti cerita itu diceritakan dari mulai awal sampai akhir. Sedangkan kebalikannya, alur mundur berarti diceritakan dari akhir cerita dikembalikan ke awal cerita. Nah, sedangkan untuk alur campuran ini gabungan antara alur maju dengan alur mundur. Ini ceritanya biasanya dari tengah-tengah. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan alur maju, itu misalkan menceritakan tentang seorang manusia lahir dari kecil, dari bayi, kemudian beranjak dewasa, kemudian menjadi tua, itu kan secara maju terus. Sedangkan mundur itu contohnya seperti menceritakan pensiunan polisi. Dia sudah pensiun dari polisi, kemudian dia menceritakan pada saat dia bertugas menjadi seorang polisi. Itu disebut dengan alur mundur. Nah, campuran ini biasanya untuk pembuka teksnya itu biasanya ada percakapan secara langsung, ada teks langsung di sana. Nah, itu bisa kita tandai bahwa itu adalah alur campuran. Oke, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang bingung, boleh angkat tangan kemudian bertanya. Ada? Oke, tidak ada. Mungkin ada agak sedikit ini ya, agak sedikit capek, mungkin boleh keluar dulu dari kursinya, kita berdiri sejenak, kemudian memaskan kaki, kita luruskan kakinya, kemudian ke kepala mungkin boleh di gelengkan ke kanan dan kiri terlebih dahulu sebentar saja untuk meregangkan tubuh kita. Oke, sudah. Oke, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Oke, setelah alur, yang berikutnya ada latar. Sini ada latar. Nah, apa itu latar? Latar. Oke, latar adalah petunjuk atau keterangan
yang ada dalam cerpen. Nah, kenapa disebut keterangan atau petunjuk? Ya, karena latar ini berkaitan dengan di mana kemudian suasananya seperti apa, itu terletak pada ini. Jadi latar ini adalah petunjuk atau keterangan. Keterangan apa? Keterangan waktu atau keterangan tempat atau keterangan suasana. Contoh misalkan kalau cerpen itu bisa diawali dengan pada suatu hari di desa A terdapat seorang manusia hidup dengan kemiskinan, maka itu menunjukkan waktu, ya. Oh, sama. Oke, menunjukkan tempat, ya, karena di suatu desa, ya, ingat suatu desa berarti menunjukkan tempat. Bisa ya dipahami ya. Oke, jadi latar itu adalah petunjuk atau keterangan yang ada di dalam sebuah cerpen. Itu bisa terbagi menjadi beberapa juga untuk menentukan apakah itu waktu, apakah itu tempat, itu mudah. Ya, misalkan pada zaman dahulu itu sudah menjadi latar waktu. Oke, 2 bulan yang lalu, misalkan 1 minggu kemudian si kancil datang ke rumah buaya misalkan. Nah, itu menunjukkan latar waktu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Setelah ada latar, berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang. Nah, sudut pandang ini menjadi unsur intrinsik yang kelima di dalam sebuah cerpen. Ya, sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerpen. Nah, sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerpen. Seperti apa contohnya? Jadi kalau kalian membaca cerpen atau kalian menemukan sebuah cerpen, di sana misal aku atau dia, mereka, atau mungkin dengan sapaan si kancil, Denny pergi ke pasar pada saat hujan turun. Nah, itu nanti kita berikan di sini sudut pandang. Jadi sudut pandang itu adalah posisi pengarang, di mana pengarang ini terbagi menjadi 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, ini jadi cerpen itu sudut pandangnya ada 2. Kalau nggak sudut pandang orang pertama, berarti sudut pandang orang ketiga. Nah, ini bisa kita bedakan ketika itu tadi kita membaca cerpennya, kemudian ditemukan, oh di sana ada kata aku, oh di sana ada kata saya. Maka ini sudah dipastikan adalah sudut pandang orang pertama. Tapi kalau di dalam cerpennya itu banyak menggunakan kata mereka, kemudian dia, atau mungkin dengan sapaan nama orang.
Nah, ini sudah dipastikan bahwa cerpen itu bersudut pandang orang ketiga. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau misalkan kakaknya agak terlalu cepat, boleh mungkin angkat tangan, kemudian kak penjelasannya kurang agak ini agak lambat biar kami mudah untuk memahami. Oke, kita lanjutkan ya. Masih ada dua sub tema kita. Yang berikutnya ada gaya bahasa dan nanti yang terakhir ada amanat. Berikutnya gaya bahasa. Ini gaya bahasa. Gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Oke, gaya penulisan. Iya, benar. Gaya penulisan atau mungkin ciri khas dari sebuah cerpen. Nah, jadi gaya bahasa ini adalah gaya tulisan atau ciri khas seorang penulis cerpen. Nah, di dalam sebuah cerpen bagaimana kita bisa menemukan gaya bahasa? Nah, ini biasanya kalau cerpen yang dibuat oleh misalkan ada orang suku Jawa di sini, ya. Biasanya kalau ada orang suku Jawa, maka nanti di dalam cerpennya itu biasanya banyak menggunakan bahasa-bahasa sapaan Jawa. Kemudian dalam cerpennya itu biasanya juga menceritakan tentang kisah yang ada di Jawa. Kemudian nanti misalkan ada suku Batak misalnya. Nah, ini juga sama nanti dalam penulisan gaya bahasa kan berbeda dengan penulis yang ada dari suku Jawa. Nah, ini nanti keunikan dari gaya bahasa seorang penulisnya. Ini akan membuat cerpen itu menarik. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi gaya bahasa ini adalah ciri khas seorang penulis cerpen. Jadi biasanya tidak hanya itu tadi, tidak hanya suku atau ras, bisa juga dilihat dari kepribadian seseorangnya, dari seorang penulis yang misalkan dia dalam kesehariannya temperamental, suka marah-marah, maka nanti dalam cerpennya bisa semangat membara-bara dalam cerpennya. Mungkin juga setiap harinya orangnya suka ya berperang misalkan atau sering sedih. Nah, itu dalam cerpennya juga akan mempengaruhi dalam penulisan gaya bahasa. Oke, bisa ya, bisa pahami ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ini ada amanat. Amanat. Oke, sebelum saya jelaskan ada kira-kira yang akan menjelaskan ke teman yang lain tentang amanat, karena amanat ini tidak hanya terdapat dalam sebuah cerpen. Hampir beberapa teks yang ada dalam bahasa Indonesia ini pasti mengandung unsur amanat. Ada kira-kira? Iya, amanat. Karena yang lalu tak mau menjelaskan amanat. Oke, amanat adalah pesan. Ya, ingat, amanat adalah pesan. Pesan apa? Pesan makanan, enggak. Oke, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Ya, jadi pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Kalau dalam film mungkin yang biasa sering nonton sinetron itu biasanya ada hikmah di balik cerita. Nah, itu harus sama dengan amanat. Jadi sebuah cerpen itu pasti memiliki sebuah pesan. Pesannya pesan, iya, pesan moral, pesan baik yang ingin disampaikan oleh seorang
penulis. Nah, ingat pesan ini juga hampir sama dengan tema tadi. Ya, apa kesamaannya? Kesamaannya adalah mereka sama-sama tidak tertulis. Mereka berada di luar cerpen, tetapi itu bisa kita pahami ketika kita membaca sebuah cerpen. Paham ya kira-kira begini? Paham. Oke. Dari penjelasan yang sudah kakak jabarkan, yang sudah kakak jelaskan, mari kita sama-sama membuka cerpen yang sudah kakak share sebelumnya, ya, dibuka. Kemudian kita pahami bersama. Oke, pahami bersama. Kakak beri waktu 5 menit lah untuk membaca cerpen. Judulnya tukang cukur. Karya Budi Yawan. Nah, silakan dipahami. Kemudian setelah itu kakak ingin kalian coba menganalisis dari penjelasan yang sudah kakak jabarkan. Kalian analisis, oh ini temanya apa? Kemudian tokohnya siapa? Pengembangannya seperti apa? Ya, coba kakak ingin kalian coba itu, kalian baca dulu. Kakak beri waktu 5 menit. Oke, sudah ya? 5 menit sudah berlalu. Sebelum nanti satu persatu kakak tanya, ada kira-kira yang ingin menyampaikan dari cerpen yang sudah akan dibaca? Tidak semua harus kalian jabarkan, Kak. Misalkan saya tahu Kak temanya apa, saya tahu Kak tokoh pentokohannya siapa. Silakan. Unjuk jari. Ada? Nah ini, nah yang berani menjawab maka kita beri bintang. Oke, Joko, gimana Joko? Oke, menjawab. Oke, menjawab tentang alur. Oke, alur. Nah, dalam cerpen Tukang Cukur, apa kira-kira Joko? Alur ini? Alur maju. Oke, alur maju. Kenapa coba? Dijelaskan. Kenapa itu disebut dengan alur maju? Karena ceritanya dimulai dari oke, benar. Jadi analisis ya, kita analisis bersama nih sambil kakak satu persatu. Oke, alurnya ini menggunakan alur maju. Oke, selanjutnya ada lagi Joko, alurnya alur maju. Kenapa? Karena dimulai dari pengenalan tokoh yang benar. Oke, Karisa menjawab. Oke, apa Karisa? Jawab tentang sudut pandang. Oke, sudut pandang. Apa sudut pandangnya Karisa? Sudut pandangnya adalah orang ketiga. Ya. Kenapa? Karena di sana ada atau menyebutkan nama sapaan. Benar. Adakah ditemukan kata aku? Karisa? Tidak ya? Tidak. Oke. Lanjut. Ini nanti kita lupa ya. Target yang sudah dilewatkan tadi ada Joko ya. Joko mendapatkan 2. Karisa
Oke, ada lagi? Kita lanjutkan lagi. Oke, lanjut. Si Arnel. Apa bisa menjawab apa nih Arnel? Tokoh. Oke. Ada berapa Arnel tokohnya? Ada 3. Oke, 3. Siapa saja? Oke, ada tukang cukur. Ini siapa lagi? Ada kakek Leman. Ada Denny. Oke. Nah, ini baru tokohnya. Apa karena mau melanjutkan? Nah, tokoh tadi ada pengembangan. Oke, lanjutkan. Oke, tukang cukur berwatak antagonis. Oke, antagonis. Kenapa disebut antagonis? Oh iya, karena di sini menentang ya, menentang dari Denny. Berarti Denny sudah dipastikan dia, iya, sudah dipastikan ini adalah protagonis. Nah, kakeknya gimana? Apakah antagonis atau protagonis? Oke, sambungan. Kenapa? Karena ini sebagai penengah. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Siapa lagi kira-kira menjawab? Oke, Vanessa mau menjawab apa nih? Vanessa mau menjawab. Tadi sudah dijawab alur, sudah terjawab. Sudut pandang sudah terjawab. Bapak penontonan sudah terjawab. Berarti yang belum jalan cerita. Latar ya, latar. Oke, latar. Apa nih latarnya? Oke, latarnya adalah latar tempat. Oke, latar tempat. Di mana tempatnya? Di potongan rambut. Oke, Vanessa, ya Vanessa. Mendapat 2 bintang juga. Oke. Baik, jadi sudah terjawab semua ya dari ke-7 unsur in yang ada di dalam sebuah cerpen berjudul Tukang Cukur. Nah, mudah-mudahan nanti ketika kakak kasih tugas tambahan atau mungkin kita mengerjakan bersama tentang cerpen dengan unsur yang sama, kita bisa menentukan nih. Oh, ini tema, oh ini penokohan, oh ini alur, ya. Jadi jangan sampai bingung dengan unsur yang ada dalam sebuah cerpen, ya, terutama unsur intrinsik. Baik, penjelasan sudah kita jelaskan, saya berikan, kemudian dari sudah membaca cerpen, kemudian juga sudah menjawab. Kakak rasa ini mudah untuk dipahami dan kakak rasa juga kalian paham akan materi yang sudah kakak jelaskan pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan pada hari ini yang dapat kita ambil adalah tadi bisa menyimpulkan, kakak saja, oke. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah bahwa unsur sebuah cerpen itu terbagi menjadi 2. Ada unsur in dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur in ini adalah unsur pembangun cerita dari dalam. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7. Ya, terbagi menjadi 7. Tadi ada tema, tokoh penokohan, alur, kemudian latar, sudut pandang, gaya bahasa dan rekaman. Oke, paham ya? Paham. Harus
harus paham, karena ini ya nanti kedepannya akan banyak bertemu dengan materi-materi seperti ini. Tidak hanya dalam sebuah cerpen, itu yang akan sampaikan bahwa seperti amanat ini hampir semua teks bahasa Indonesia ini ada. Nah, ini kita harapkan materi ini bisa diterapkan di beberapa atau di berbagai macam teks dalam bahasa Indonesia khususnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Jika tidak, coba Joko ditutup, kita berdoa bersama ya menurut keyakinan dan agama masing-masing. Oke, Joko, ini Joko. Oke. Selesai. Ya, dengan berakhirnya doa yang dibaca Joko untuk pertemuan pada sore hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Nanti apabila ada pemahaman yang kurang paham di pertemuan berikutnya atau nanti mungkin di luar kelas, boleh ditanyakan kembali. Saya welcome ya. Itu saja mungkin penjelasan dan